Ya kemudian saya dapat serangan di jalan pada waktu itu, saya ditabrak, kemudian bahasanya dibacok gitu ya. Ada Iya. 29 jahitan di kepala ngelingkar, yang ini mungkin kasih kelihatan ya Ini ada beberapa bekasnya nih kelihatan di masih sini. ada. Heeh. Ya, nah itu kemudian memang pilihan resiko yang kemudian diterima oleh teman-teman penggiat HAM, penggiat anti korupsi. Jadi memang yang seperti saya itu ada banyak banget. Bahkan misalnya ada yang sampai meninggal, misalnya almarhum Munir, Wih, ya, Betul, sampai betul. kemudian meninggal sampai sekarang belum terungkap. masih harus menjadikan itu sebagai sebuah simbol pergerakan advokasi masyarakat sipil begitu. Oke, kita balik lagi ya. Mungkin kita tanya Mas Tama ya, Iya, buat spill yang pernah dialami. Iya, pengalamannya itu waktu itu Betul. kalau nggak salah tahun 2010 kayak Mas. 2010. Mungkin Zoners yang Gen Z ini waktu Belum masih ingat kecil waktu atau masih kecil-kecil gitu kan, mau tahu. Mungkin bisa spill dikit Mas Tama, kejadiannya seperti apa? Ya, pada intinya saya memang mengerjakan banyak perkara-perkara ya, laporan perkara korupsi di Indonesia. Ada yang kepala daerah, kemudian juga ada yang lain-lain, termasuk juga pada waktu itu juga yang berhubungan sama penegak hukum, begitu ya. Jadi kita aktif menerima laporan masyarakat, melakukan investigasi, verifikasi dokumen lah ya. Tentu saja dengan ruang lingkup pada waktu itu sebagai masyarakat sipil, gitu ya. Kita cek informasinya, tanya sumber A, B, C, dan D, kemudian kita sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, atas hal tersebut, ya kemudian saya dapat serangan di jalan pada waktu itu, saya ditabrak, kemudian bahasanya dibacok gitu ya. Ada 29 jahitan di kepala ngelingkar, yang ini mungkin kasih kelihatan ya. Ini ada bekasnya nih kelihatan di masih sini. ada. Ya, nah itu kemudian memang pilihan resiko yang kemudian diterima oleh teman-teman penggiat HAM, penggiat anti korupsi. Jadi memang yang seperti saya itu ada banyak banget. Bahkan misalnya ada yang sampai meninggal, misalnya almarhum Munir, Wih, ya, Betul, sampai betul. kemudian meninggal sampai sekarang belum terungkap. masih harus menjadikan itu sebagai sebuah simbol pergerakan advokasi masyarakat sipil begitu. Kita harus terus semangatnya mempertahankan kepentingan publik. Banyak teman-teman di daerah, ada juga misalnya ada serangan fisik, ada yang rumahnya dibakar, ada juga yang misalnya dikriminalisasi ya, karena dia melaporkan perkara, dianggap pencemaran nama baik, kemudian ditahan. Itu juga banyak terjadi. Jadi memang itu adalah bentuk-bentuk serangan balik. Maka dari itu sebetulnya hal yang penting harus kita dorong kepada pemerintah adalah menyiapkan regulasi. Regulasi-regulasi untuk melakukan perlindungan terhadap pembela HAM. Betul. Nah, kegiatan jadi ini anti-korupsi. perlu ada human rights defender lah ya, yang kemudian mendapatkan tempat. Karena memang pada prinsipnya ini bukan upaya untuk merusak negara, kita mau bantu negara kok. Kepolisian kita mau dukung teman-teman di kepolisian. TNI kita mau dukung teman-teman di TNI, dan kita juga berharap mereka berfungsi maksimal sehingga pemerintah Pak Prabowo bisa menjalankan visi misinya, semangat membangunnya dengan baik gitu. Tapi itu kan butuh yang namanya masukan, yang namanya kritik, mengawal prosesnya. Itu adalah fungsi dari teman-teman masyarakat sipil begitu. Bahkan saat itu Presiden SBY udah menyinggung Mas Tama waktu itu ya, tapi belum ketahuan tertangkap pelakunya. Ya, pada prinsipnya saya berterima kasih ya SBY atas respon dari Pak SBY menjenguk ke rumah sakit. Dan poin lainnya, dibalik daripada pengungkapan perkara, saya melihat di situ dan pada waktu itu pemerintah itu kasih dukungan. Itu kan dukungan politik. Bukan politik tuh. Ya, jadi ketika ada presiden, kepala negara datang ke aktivis yang sedang diserang karena menjadi korban teror begitu ya, itu akan mendapatkan dukungan politik. Dukungan politik itu maksudnya masyarakat, oh iya berarti emang Pak SBY perhatian nih Betul. terhadap perkara-perkara publik. Meskipun kalau bicara pengungkapan perkara, ya lagi-lagi itu bicara soal teknis, ada banyak hambatan, obstacle yang memang tantangannya ada banyak. Nah, saya rasa hal yang sama bisa terjadi juga pada kawan kita Andri Yunus ya. Seberapa besar pengungkapannya, akan seperti apa upaya-upaya untuk melindungi proses hukumnya. Nah, ini yang kemudian kita harus jaga sehingga bisa dapat pelaku utamanya.
Nah, masalah Andri Yunus ini, Mas, kan tadi kan Polda Metro Jaya udah merilis, Mas. Terduga pelaku berjumlah 4 orang. Nah, mereka tuh udah mapping, Mas, pelakunya ini bahkan mereka tuh udah buat rutenya untuk melakukan penyerangan terhadap Andri Yunus. Nah, bahkan kata di Reskrim Polda Metro Jaya, Pak Kombes Imanudin menyebut bahwa pelaku itu seperti terlatih dan dia tidak panik setelah melakukan penyiraman air keras itu. Mereka berpencar sesuai rute yang telah ditentukan masing-masing. Nah, polisi itu menemukan fakta di situ kan, terekam aktivitas dan CCTV-nya itu. Nah, seharusnya lebih mudah kan, Mas, polisi untuk mengungkapkan kasus itu kan. Oh, udah ada nomor polisi udah ketahuan dan CCTV-nya udah ketahuan ini. Ya sebetulnya kan zaman sekarang itu upaya pembuktian berkembang. Ya ada istilah scientific evidence kan gitu ya. Betul. Dan saya yakin rekan-rekan di kepolisian sudah improve, sudah berkembang. Betul. Lebih jauh begitu ya. Apalagi sekarang juga ada dukungan media sosial, ada kamera di mana-mana. Jangankan kamera CCTV, kamera handphone pun sebetulnya juga bisa sangat membantu. Betul. Ketika ada peristiwa-peristiwa yang serupa. Jadi sejauh ini sih kita masih percayakan. Saya secara pribadi juga dukung kepolisian untuk mengungkap perkara yang sebenarnya. Begitu. Dan kemudian juga untuk para pihak-pihak yang kemudian dirugikan tentu juga harus kita menahan diri untuk prioritas pada pengungkapan perkara dan kesembuhan atau pemulihan dari Andri Yunus begitu ya, sehingga dia bisa bertugas lagi ya, menjalankan fungsinya sebagai masyarakat sipil yang aktif. Betul. Biasanya apa sih kendala dalam penanganan kasus-kasus kayak gini nih, Mas Tama, menurut Mas Tama? Ya tentu yang paling pertama kan kendalanya itu soal teknis ya, teknis pembuktian yang kita sudah bahas tadi kan, yang pada intinya sekarang sudah makin modern, sudah makin canggih, istilah scientific evidence itu sudah menjadi semacam kitab suci begitu ya bagi penegak hukum, sehingga itu akan mempermudah proses. Itu tantangan pertama sebetulnya, identifikasi pelaku, saksinya di mana, itu teknis semua. Teknis. Nah, tantangan yang kedua yang kita juga harus awasi adalah soal potensi, misalnya kan serangan ya. Nah, itu dia. Serangan, artinya pelakunya belum tertangkap, potensi untuk melakukan perbuatan yang sama itu ada. Nah, maka proteksi terhadap siapa-siapa yang menjadi saksi, siapa-siapa yang kemudian ada dalam pusaran perkara ini, itu juga harus menjadi prioritas. Maka dari itu teman-teman LPSK sudah turun juga, sudah kasih statement juga. Itu menurut saya hal penting. Tantangan lainnya adalah ya hambatan. Nah, ini lagi-lagi kita masih harus melihat ini perkaranya seperti apa sih. Nah, kalau betul misalnya ada unsur-unsur lain, ada kekuatan-kekuatan lain, nah ini yang kemudian perlu diantisipasi. Nah, bentuknya seperti apa kekuatannya ya kita masih belum tahu. Belum tahu ya. Ya kan? Pasti kemudian dugaan-dugaan lah. ya, karena kalau saya tetap berpandangan ini bukan urusan pribadi. Ya. Lagi-lagi ya, saya nggak mau dahului proses hukum, tapi ini bukan urusan Kecil pribadi. kemungkinan ya. Ya, kecil kemungkinan, meskipun saya juga bisa salah ya. Nah, tapi kemudian ketika ada kelompok tertentu misalnya, nah ini yang kemudian kita perlu antisipasi. Apakah ada atau tidak? Nah, ketika ada, maka akan membuat pengungkapan perkara menjadi semakin berat, gitu ya. Punya tantangan baru, kan gitu ya. Dan yang paling terakhir, menurut saya komitmen negara, kehadiran negara ini yang menjadi paling penting. Negara itu siapa? Ya tentu ada kepolisian. Ya, betul. Kita sudah dengar statementnya, kita harus dukung itu, tapi dalam prosesnya kita juga harus kawal sama-sama. Kita harus sampaikan juga informasi-informasi yang berimbang. Jadi yang kerja ini bukan hanya kepolisian. Tentu secara kewenangan mereka yang bertugas. Secara profesionalisme mereka yang paham soal mengungkap perkara. Tetapi teman-teman masyarakat sipil juga harus menyiapkan informasi lainnya. Bukti-bukti yang ada. Informasi misalnya aktivitas dari Andri Yunus selama beberapa bulan terakhir. Perkara apa yang diadvokasi, karena kita nggak boleh melihat ini adalah urusan Andri Yunus. Ini adalah urusan kelembagaan. Kenapa? Ya. Karena saya yakin apa yang Andri Yunus kerjakan itu adalah gerakan dari masyarakat, keterlibatan atau pembelaan dari kelompok masyarakat sipil kepada kepentingan publik, gitu ya. Jadi nggak bisa hanya ini Andri Yunus semata, nggak bisa. Ini harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, gitu ya.